Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harjanto, mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 3, mata pelajaran sosiologi LPTK dari Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menampilkan dan memaparkan video UKIN PPL dengan model ajar PJBR. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah salah satu atau ketuanya memimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran Pak Guru mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Nugraha, terus Dani Ahmad, hadir Pak, terus Lukman Hakim, terus Suwaibah, hadir Pak. Semua masuk nggih? Ya, katanya ada murid baru, namanya Adila, Nadila, ya, terima kasih. Murid yang baru tadi segera mungkin menyesuaikan diri terhadap lingkungan kelas 10B ini. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, bahwa bulan-bulan ini kan musim-musim penghujan. Tolong kalian tetap menjaga kesehatan. Karena apa? Kesehatan itu penting. Karena Anda, kalian semua, siswa-siswi semua, itu merupakan aset bangsa atau generasi penerus bangsa. Untuk minggu lalu sudah memberikan proyek mengenai dampak globalisasi yang berupa permasalahan sosial. Sebagai dampak dari perubahan itu kan mesti terjadi di dalam masyarakat. Lah, kemarin Pak Guru sudah menyampaikan materi mengenai permasalahan sosial yang merupakan dari dampak globalisasi. Terus selanjutnya, sebelum pembelajaran penyampaian materi atau pembelajaran dimulai, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwa melalui metode pembelajaran project based learning, siswa diharapkan mampu menganalisis masalah sosial yang diakibatkan dari globalisasi. Pengaruh globalisasi itu secara garis besar ada dua seperti yang tampak di layar. Yang pertama, pengaruh globalisasi di tingkat lokal dan pengaruh globalisasi di tingkat global. Nah, pengaruh globalisasi di tingkat global itu berarti di seluruh dunia. Berarti tingkat kompleksitas dari pengaruh globalisasi itu sangat tinggi. Sedangkan kalau pada pengaruh pada tingkat lokal itu apa? Berada di lingkungan sekitar kita. Berarti apa yang ada permasalahan yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Kalau gambarnya di sebelah kanan atau kiri, kalau di sebelah kiri, itu menggambarkan apa? Penjajahan. Lah, penjajahan itu ditandai dengan apa? Kekerasan. Terus adanya sebuah senjata tajam, ada sebuah penganiayaan, peperangan, atau tekanan, atau intimidasi. Terus yang di sebelah kanannya apa? Itu sebuah brand ternama. Misalnya YouTube, Google, apalagi McD, Samsung. Terus ada lagi
Coca-Cola, Yahoo, Toshiba, dan sebagainya. iPhone. Lah, dari brand-brand itu, mungkin Anda yang ada di rumah itu, Anda miliki itu apa? Misalnya, ketika Anda memiliki HP yang bermerek misalnya Samsung, ada juga yang bermerek Oppo, terus ada juga apa? iPhone atau Apple. Sekarang gini, yang sekarang yang HP-nya itu, yang iPhone itu yang mana? Siapa? Coba tunjuk jari. Siapa? 1, 2, 3. Nah, terus bawahnya lagi. Perhatikan gambar berikut. Itu apa? Kalau ini menunjukkan apa? Menunjukkan sale atau diskon. Nah, Anda ketika di pusat perbelanjaan itu ada diskon atau sale, itu Anda kebanyakan pada masyarakat umumnya di Indonesia. Itu apa mesti? Berburu kan? Apalagi menjelang Lebaran. Ini ada diskonan misalnya di Paragon atau Hartono Mall misalnya. Semua pada berburu. Lah, ini pun diskon itu juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Coba Nela, dampak positifnya apa Nel? Ketika kamu misalnya, oh ada diskon terus kamu datang menyerbu ke apa di sebuah mall atau pusat perbelanjaan apa misalnya? Kayak misalnya yang dari harganya misalkan itu terus dapat diskon, kalau nggak terbantu bisa dapat harga yang lebih murah atau nggak terjangkau. Ya, berarti di sini nanti apa yang di dampak positifnya harganya lebih murah. Terus dampak negatifnya apa? Dampak negatif dari diskon ini apa atau sale ini apa? Apa? Masyarakat itu bersifat konsumtif, boros. Tapi bukan hedon loh. Yang hedon itu barang-barang limited yang mempunyai apa? Brand ternama. Terus ini apa? K-pop kan? Korea. Lah, Anda menggandrungi itu enggak? Ya. Kamu menggandrungi itu enggak, Nel? Ya. Kamu menggandrungi enggak, Dok? Ya, sama artinya sama perempuan itu biasanya seperti itu, yang maksudnya cewek yang normal. Terus selanjutnya ini apa dampak yang selanjutnya? Ini apa? Pabrik itu merupakan apa? Sebuah polusi, itu sebuah apa? Permasalahan yang sifatnya global. Di setiap negara mesti ada. Contohnya adalah kita di Boyolali 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu beda. Misalnya di daerah lingkungan sekitar sekolahan kita, itu kan dulu itu pabrik-pabrik kan dikit. Sekarang Anda memperhatikan ketika Anda berangkat sekolah, mesti cerobong di pabrik itu sudah apa? Cerobong pabriknya sudah mengeluarkan asap yang tebal dan hitam. Itu polusi. Terus ini apa? Sampah. Sampah itu menjadi apa? Masalah bersama, baik di tingkat global maupun di tingkat lokal. Sekarang kan tidak ada sampah yang katakanlah sampah yang organik itu apakah masih dijumpai? Jarang. Masih kita menjumpai itu kan jarang kan? Jarang. Lah, terus sekarang kan sampah itu serba plastik. Kan tidak ada kan? Anda beli es teh jumbo itu kan plastik. Iya kan? Itu plastiknya lebih parah, lebih kaku. Terus selanjutnya, permasalahan di tingkat global itu seperti ini. Neokolonialisme. Coba Anda buka open your living book yang sudah saya sampaikan kemarin di grup. Coba Anda buka. Yang dimaksud dengan neokolonialisme itu apa? Apa Ed? Secara garis besarnya saja. Ya, silakan. Siapa namanya? Disa. Ya. Coba kamu, Disa. Neokolonialis secara garis besarnya saja. Penjajahan di era modern secara halus. Lah,
penjajahan secara halus. Ini adalah kolonialisme. Kita itu secara sadar maupun tidak, kita itu dijajah secara neokolonialis enggak? Iya. Melalui apa? Teknologi. Nah, terus yang ini konsumerisme. Tadi seperti saya contohkan, misalnya Nela tadi ada sale atau diskon, dia berbondong-bondong bawa kresek besar, nanti mau beli belanja yang banyak karena ada diskon misalnya. Itu konsumerisme. Seharusnya dia tidak beli, terus membeli karena ada diskon. Toh itu barang nanti apakah bisa digunakan atau tidak. Terus yang selanjutnya mengenai budaya populer. Kalau budaya populer tadi apa? Seperti tadi K-pop. K-pop itu merupakan budaya populer. Ya enggak? Ya. Nah, artis Korea yang terkenal itu apa siapa? Siwon. Nah, Siwon. Nah, kalian kalau ditanya mengenai artis-artis Korea mesti tahu. Terus pada kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu bisa disebabkan oleh ulah manusia. Bisa karena faktor alam. Kalau faktor alam ya seperti sekarang. Oh misalnya hujan deras, terjadi gempa bumi, gunung meletus, terjadi apa? Erupsi, terjadi tanah longsor, itu alam. Nah, tapi kalau banjir secara praktis itu bisa disebabkan manusia karena kita ceroboh membuang sampah sembarangan. Kan seperti itu. Terus selanjutnya pada masalah di tingkat lokal. Kalau permasalahan tingkat lokal, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang politik seperti itu nanti. Seperti itu. Itu nanti bisa dipresentasikan. Terus selanjutnya pada kegiatan selanjutnya kemarin pada kelompok 1, 2 dan 3 itu kan sudah sudah membentuk kelompok dan sudah mengerjakan. Coba sudah berapa persen? Sudah berapa persen pengerjaan proyek itu? Coba masing-masing kelompok ke depan perwakilan. Coba Pak, sini Pak. Itu kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ini sudah 100% ya? Ya, ini kelompok 2. Terus selanjutnya berapa? Kelompok berapa, Nel? 5. Ini sudah 100% ya? Ya. Terus kelompok berapa, Anduk? Kelompok 3 mengenai dampak. Ini juga sudah 100%. Terus selanjutnya Fahri, kelompok berapa? 1, Kelompok 1. Ini juga sudah 100%. Ada yang belum? Bagas? Kelompok sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sekarang pada kegiatan selanjutnya perencanaan di kelompok 1 sudah mempunyai judul kan? Sudah toh? Kelompok 1 mana? Sudah. Terus setelah ada judul berarti ada permasalahan di kelompok 2-nya. Kelompok 2 Pak, udah kan? Sudah. Terus setelah ada judul, ada permasalahan, berarti terus ada analisanya. Analisanya berupa apa? Kelompok 3 sudah? Analisa? Sudah. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya, itu adalah fase di mana ketika Anda sudah mengerjakan infografis 100%. Contohnya seperti tadi. Punyanya Nela kelompok berapa, Nis? 5. Kelompok 5 itu sudah mengerjakan 100%. Itu juga diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain. Terima kasih. Berarti sudah proyek kemarin yang saya berikan, Pak Guru berikan minggu lalu, itu berarti sudah Anda kerjakan 100%. Terima kasih. Selanjutnya, setelah itu coba perwakilan dari salah satu kelompok. Kemarin kan kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Sekarang coba perwakilan dari kelompok 5 untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok minggu kemarin yang berupa infografis mengenai dampak
globalisasi. Permasalahan sosial akibat globalisasi. Kebalik tadi. Coba silakan, kelompok 5. Maju seperti presentasi seperti biasanya. Nanti setelah presentasi harus ada pertanyaan dan umpan baliknya. Nah, seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Anissa Rahmi Fadila absen 5, saya Nurayang Reni absen 30, dan dan teman saya Fikian Arofi absen. Jadi sebelum masuk ke dampak positif globalisasi, pengertian globalisasi sendiri itu yaitu globalisasi secara Dipegang nih, kamu pegang nih. Jadi pengertian globalisasi sendiri itu secara bahasa diartikan sebagai suatu proses yang mendunia antar sesama manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu maupun jarak. Dampak positif adanya globalisasi yaitu 1. Meluaskan perdagangan berskala internasional, yaitu berimbas meluasnya pasar dan sasaran daya beli seluruh dunia dapat dalam membeli produk yang dijual negara secara maupun. Lanjut, dampak positif adanya globalisasi yang kedua yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan perkembangannya memberikan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, meningkatkan taraf masyarakat. Globalisasi mendorong terbukanya pasar tenaga kerja pun terbentuk sehingga masyarakat bisa bekerja dan mendapat penghasilan. Ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Yang keempat, yaitu keterbukaan informasi. Contoh dari manfaat globalisasi berupa keterbukaan informasi adalah kehadiran internet. Dengan internet, seseorang dapat menemukan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Informasi yang beredar di dunia dapat diakses dalam hitungan menit. Apakah ada yang ditanyakan? 1. Oh, silakan. Dari kelompok berapa? 1, Pak. Ya, kelompok 1. Nama? Muhammad Fahri. Silakan Muhammad Fahri. Bagaimana cara mengatasi dampak globalisasi? Ya, kita tuh sebagai warga Indonesia harus lebih rajin memperkenalkan keanekaragaman yang ada di Indonesia ke lingkungan sekitar, kayak misalnya anak-anak, terus pokoknya yang masih kecil-kecil. Dan biasanya anak-anak kan kayak ada yang main HP gitu loh, main HP kalau nggak ke YouTube. Biasanya kan kayak buka-buka Yane. Nah, lainnya itu kita kayak diminimalisir gitu loh pembukaan HP ini. Dengan diberikan kayak nyanyikan lagu Indonesia yang anak-anak, itu kalau nggak tarian-tarian edukasi tentang keanekaragaman Indonesia. Kalau yang dampak positif ya diterusin, kalau yang negatif ya stopin aja. Ada pencegahan. Stop. Ya. Mungkin ada yang lain yang tanya? Tidak, tutup nih. Ya, presentasi dari kelompok kami. Bila ditanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu, beri aplaus. Ya, terima kasih. Jadi gini ya, ketika dampak permasalahan yang timbul sekarang ini akibat globalisasi seperti yang sudah dipaparkan atau dipresentasikan dari kelompok 5 teman-teman kalian,
itu adalah ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positif tentu akan memberikan sebuah keuntungan atau sebuah profit terhadap kita. Tetapi kalau yang berdampak negatif tentu akan dihilangkan atau dihindari, dicegah, atau dengan kata lain tadi di stop. Itu berdampak negatif. Begitu juga mengenai teknologi, itu ada dampak negatif dan dampak positif, itu sama. Itu kan seperti itu. Kalau yang tadi dampak dari globalisasi yang positif tadi diteruskan, ditingkatkan, itu nanti akan menguntungkan diri kita atau memberikan sebuah profit. Tapi kalau yang dampak negatif itu perlu dicegah atau diantisipasi lebih dini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, saya minta setelah saya akan melakukan refleksi setelah pembelajaran hari ini dan pemberian proyek minggu kemarin mengenai infografis permasalahan sosial akibat dari dampak globalisasi, baik di tingkat lokal maupun di tingkat global, itu saya mau merefleksi. Artinya apa? Merefleksi bagaimana perasaan Anda ketika selama pembelajaran hari ini berlangsung. Mungkin ada salah satu perwakilan dari kelompok bisa menyampaikan. Silakan. Berdiri, guys. Ya, silakan. Nama? Nama saya juga Satria Prasojo. Ya. Refleksi dari saya untuk pelajaran psikologi hari ini menyenangkan. Ya. Dan sangat bisa dipahami karena dijelaskan di wilayah. Ya. Terus? Sudah. Ya. Terima kasih. Peluk tangan dulu. Terus selanjutnya gini. Pak Guru akan menyampaikan sebuah pesan atau kata-kata motivasi bahwa kalian itu belajar itu tidak hanya di sekolah. Anda di lingkungan manapun bisa belajar melalui apa? Teknologi. Karena apa? Anda itu sebagai aset negara. Karena apa? Sebagai generasi penerus. Jadi istilahnya generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa di masa selanjutnya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dan presentasinya dalam proses pembelajaran hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya mengenai Project Max mengenai dampak dari globalisasi yang dampak lokal maupun dampak global. Gitu nggih? Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.